Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas PAI 1 semester 1 Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi teori tentang jiwa menurut Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Teori tentang jiwa sebagai berikut. Biografi singkat Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub ibni Ishaq ibni Sabbah ibni Imron ibni Ismail al-As'ad ibni Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah, sekarang bernama Irak, pada 801 Masehi. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Dari dinasti Bani Abbas 750 sampai 1258 Masehi. Al-Kindi adalah seorang filosof pertama dalam Islam yang menyelaraskan antara agama dan filsafat. Teori jiwa menurut Al-Kindi menekankan bahwa jiwa adalah substansi yang berasal dari Tuhan, bersifat ilahi, sempurna dan kekal. Jiwa berbeda dari tubuh, tidak tersusun dan tidak akan hancur meskipun tubuh rusak. Hubungan jiwa dengan tubuh diibaratkan seperti cahaya dengan matahari. Jiwa memberi daya hidup pada tubuh. Al-Kindi juga menyatakan bahwa jiwa tidak mendapatkan kesenangan dan pengetahuan sempurna selama berada dalam tubuh. Hanya setelah berpisah dari tubuh, jiwa mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan pengetahuan. Jiwa memiliki 3 daya utama, yaitu yang pertama, daya berpikir, yaitu al-quwah al-aqliyah. Yang kedua, daya marah, al-quwah al-ghadabiyah. Yang ketiga, daya syahwat adalah al-quwah al-sahwaniyah. Yang kedua ada Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad ibni Tarkan ibni Auzalak Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 872 Masehi di Farab atau wilayah Kazakhstan modern dan meninggal pada 950 Masehi di Damaskus. Al-Farabi adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan musisi muslim yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Yang pertama, jiwa menurut Al-Farabi. Al-Farabi memandang jiwa sebagai inti keberadaan manusia yang mengatur akal, emosi, kemauan, dan aspek spiritual. Jiwa bertujuan untuk membawa manusia pada kesempurnaan dan kebahagiaan tertinggi atau as-sa'adah. Yang kedua, struktur dan hierarki jiwa. Al-Farabi membagi jiwa menjadi 3. Yang pertama, jiwa vegetatif, yaitu fungsi biologis seperti nutrisi dan pertumbuhan. Yang kedua, jiwa hewani, yaitu naluri dan emosi. Yang ketiga, jiwa rasional, yaitu akal yang memungkinkan manusia untuk berpikir, memahami kebenaran, dan merenungkan kebijaksanaan. Yang ketiga, peran akal dalam jiwa. Akal adalah elemen utama dalam jiwa manusia. Dengan akal, manusia dapat memahami hukum alam, mencapai kebijaksanaan, dan mengenal Tuhan. Ini menjadi pembeda utama manusia dari makhluk lain. Yang keempat, tujuan jiwa kebijaksanaan dan keseimbangan. Jiwa bertujuan mencapai kebijaksanaan dan keseimbangan, yaitu dengan mengendalikan nafsu dan emosi, serta mengutamakan akal. Keseimbangan ini membawa manusia pada kebahagiaan sejati dan kesempurnaan. Yang ketiga ada Ibnu Sina, 980 sampai 1307 Masehi, yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna, adalah seorang ilmuwan, filsuf, dokter, dan penulis yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Afshanah, sebuah desa dekat Bukhara, sekarang di Uzbekistan. Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran modern karena kontribusinya yang luar biasa dalam dunia medis. Teori Ibnu Sina membagi jiwa ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama jiwa nabati, komponen utama dari kebutuhan fisik alami yang meliputi 3 daya, yaitu makan, tumbuh, dan berkembang. Persis seperti tumbuhan, manusia membutuhkan makan, ingin bertumbuh, berkembang, dan memiliki keturunan, merupakan bagian dari jiwa nabati. Yang kedua, jiwa hewani, memiliki 2 daya, yaitu gerak dan menangkap. Jika
Jika sudah sampai ke jiwa hewani, maka kemampuan yang dimiliki juga termasuk bernaluri, mengetahui, insting, hasrat, maupun ambisi. Yang ketiga, jiwa insani. Jiwa insani ini puncak dari kesempurnaan aspek fisik alami manusia untuk bisa melakukan aktivitas yang berdasarkan pertimbangan akal. Yang keempat ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 1508 Masehi di Tus, sekarang Iran, dan meninggal pada 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah seorang ulama, filsuf, teolog, dan sufi besar yang berpengaruh dalam pemikiran Islam. Al-Ghazali membagi jiwa manusia menjadi 3 aspek utama yang masing-masing berhubungan dengan perilaku dan moralitas. Yang pertama, jiwa amarah, atau yang disebut dengan nafsu amarah, adalah jiwa yang terendah, didorong oleh keinginan duniawi dan nafsu, cenderung pada perilaku buruk seperti kemarahan dan keserakahan. Yang kedua, jiwa lawamah, atau nafsu lawamah, adalah jiwa yang mulai menyesali perbuatan buruk dan berusaha memperbaikinya, meski masih terpengaruh oleh godaan negatif. Yang ketiga, jiwa mutmainnah atau nafsu mutmainnah, adalah jiwa yang mencapai kedamaian batin dan berfokus pada kebaikan serta ketaatan kepada Tuhan, dianggap sebagai jiwa yang paling sempurna.